بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Ibu sekalian, para pendengar kajian pada kesempatan pagi hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dikaruniakan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dikaruniakan anak-anak kita ini anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita diberi umur yang barokah dan hadiah husnul khotimah. Nah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini tema kita insya Allah yang akan kita kasih bareng-bareng, bagaimana menjadi ibu yang dirindukan. Jadi bagaimana menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita, dan bagaimana menjadi ibu yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat anak-anak kita. Mohon maaf, apa suaranya bisa di cover, Bu? Sakit, Ustaz. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tadi saya bacakan di muqaddimah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia, jadi fokus kita sebagai hamba Allah yang kebetulan dikaruniakan keluarga ini adalah bagaimana menjadikan keturunan kita ini, keluarga kita, qurrata a'yun, jadi penyejuk hati kita, berkembang dalam menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari, tidak ada waktu kecuali kita bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah amal soleh kita, bertambah dicintainya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fokusnya adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita ini, anak-anak kita terutama, menjadi imam bagi orang-orang yang terbaik. Takwa ini para ulama mendefinisikan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Dan bekal seorang muslimah yang tangguh di akhir zaman ini adalah takwa. Makanya pasca tarbiyah di bulan Ramadan, kemudian kita selesai menunaikan selama 1 bulan penuh puasa di bulan Ramadan, tibalah 1 Syawal, bekalnya apa? Kita akan menghadapi perjuangan yang dahsyat. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang luar biasa dampaknya. Tidak bisa berkumpul dalam taklim, tidak bisa mengantarkan anak ke sekolah karena sekolahnya harus libur, kemudian harus melakukan berbagai macam hal sehingga bisa menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itulah orang tangguh itu bekalnya takwa. Ibu, bapak, orang tua yang tidak memiliki bekal takwa ini, justru sekarang banyak yang mengalami kerapuhan. Coba kita lihat di media. Sekarang ini yang tangguh akan bisa bertahan, dan yang rapuh akan tersingkirkan. Tangguh dalam sisi apa? Makanya kalau Al-Quran menyampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, berbekalah dan sebaik-baik bekal takwa, ini sekarang inilah takwa. Takwa melaksanakan perintah Allah. Sejauh mana perintah Allah kita laksanakan. Termasuk saat ini kita taklim bersama-sama, meskipun via online. Kita niatkan menggapai ridho Allah, rahmatnya Allah Ta'ala.
mudah-mudahan asbab kita semua ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah, Allah turunkan ma'unah pertolongannya. Nah, termasuk kesehatan dan dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Nah, takwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita lanjutkan, maka mari kita niatkan. Mulai hari ini kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala kekuatan agar bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah dan Rasulullah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan para ummahat, para ibu-ibu yang hari ini ikut hadir dan siapapun yang ikut hadir, mudah-mudahan dijadikan ibu-ibu yang tangguh, muslimah-muslimah yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan rapuh. Karena apa? Di media banyak yang disampaikan bahwa hari ini banyak kaum muslimin, ya, banyak warga negara ini yang ter-PHK. Banyak yang kesulitan mengelola keuangan keluarga. Banyak yang tidak mendapatkan ma'isyah yang cukup untuk menghidupi keluarga dan anaknya. Bahkan ada yang banyak memutuskan untuk berhenti sekolah. Ya, oleh karena itulah mari kita berdoa bersama-sama, bermujahadah, berikhtiar dengan keras, peduli dengan sesama. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan jalan keluar terbaik, rezeki yang melimpah dan barokah untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, ibunda dan para ummahat fillah rahimakumullah, jadilah seorang ibu yang tangguh, muslimah yang tangguh, keluarga yang tangguh di hari ini, di akhir zaman ini. Ada juga kasus misalnya, banyak pada masa-masa sekarang ini orang tua yang galau. Pesantren sudah dibuka ya di Jawa Timur lewat gubernur, peraturan gubernur diizinkan. Kemudian sekolah masih belum dibuka dan lain sebagainya. Bagaimana menjadi tangguh ketika anak ada di rumah semua, Ibu? Ibu punya anak 4, sementara 4-empatnya online. Harus 4 handphone yang disediakan atau laptop yang disediakan. Kemudian belum beli pulsanya dan lain sebagainya. Belum kesulitannya. Anak satu misalnya, yang satu di TK, yang kedua di SD, ketiga di SMP, satunya di SMA. Diberikan soal yang demikian banyak oleh guru mereka, lihat online. Ibu kesulitan mencari solusi. Belum lagi anak yang susah dikendalikan. Ada fasilitas Android atau laptop yang bisa online, ya, dengan internet, mereka justru tidak belajar, tapi berselancar. Maka senanglah melihat drakor-drakor itu ya, drama-drama Korea ini. Sehingga anak-anak kita ini terdidik secara tidak langsung, secara masif, dan kita tidak bisa bayangkan. Dikendalikan saja, tanpa handphone aja sudah banyak yang rusak. Apalagi kalau sudah seperti sekarang ini, mereka semuanya familiar sekali dengan gadget. Bahkan ada sebagian anak itu yang lebih pintar daripada orang tuanya dalam memanfaatkan gadget ini. Kalau positif tidak apa-apa, bagaimana kalau negatif? Oleh karena itulah marilah kita banyak berdoa kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doa di dalam Al-Qur'an. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibu-ibu rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu itu sangat besar pengaruhnya, ya. Kembali ke materinya. Jadi tentang bagaimana menjadi ibu yang dirindukan. Ibu itu sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan anak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah sosok anak yang dididik oleh ibu. Ya. Ibunda yang sangat sayang kepada anaknya. Kemudian Bunda rahimakumullah, doa ibu yang sholihah untuk anaknya pasti akan didengar dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Ini penting
bagi kita sekalian, ibu-ibu rahimakumullah, bahwa doa seorang ibu yang solihah, seorang ayah yang solih, itu tanpa hijab nyampe sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pastikan bahwa di saat-saat terijabah doa kita lantunkan doa itu kepada Allah untuk Anda tercinta. Kemudian amarah, umpatan, atau doa keburukan, karena memang kejengkelan yang terjadi kepada anak, juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa susahnya hari ini. Saya mendengar banyak dari para orang tua yang saat ini mendampingi belajar online di rumah, kewalahan. Bahkan sampai ada yang sudah angkat tangan, sudah Ustadz, Bapak Ibu, mending masuk saja, kami sudah tidak sanggup lagi mendidik anak di rumah. Mereka susah dikendalikan, susah dibangunkan saat tidurnya, dan lain sebagainya. Nah, Ibu sekalian rahimakumullah, maka hati-hati dengan amarah umpatan. Kalau sampai terjadi di antara kita sebagai orang tua, kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak baik kepada anak, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah. Kalau sudah terlanjur, marilah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon agar doa-doa buruk yang kita sampaikan saat kita emosi diangkat oleh Allah Ta'ala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Nah, oleh karena itulah pilihan ibunda solihah itu pasti akan berusaha menjadi ibu yang dirindukan anaknya agar bisa bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sekalian rahimakumullah, maka apa yang terjadi hari ini? Kerapuan yang terjadi di rumah tangga, angka gugat cerai dari seorang istri kepada suami karena mungkin nafkahnya yang kurang atau bermasalah, berdampak secara sistemik. Bagaimana anak juga durhaka kepada orang tuanya, tidak manut lagi kepada orang tuanya. Oleh karena itulah, dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk salah satunya membekali diri kita dengan kajian-kajian seperti sekarang ini, kita mengkaji tentang bagaimana menjadi sosok ibu yang dirindukan, bisa mendampingi anak. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada 5 tipe wanita. Ya. Sebelum masuk pada materi menjadi ibu yang dirindukan, mari kita tengok dulu di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ini ada 5 tipe wanita. Tipe yang pertama adalah wanita tipe pejuang. Siapakah mereka? Ya, siapa dia? Wanita tipe pejuang ini digambarkan oleh seorang wanita yang bernama Asiyah, istrinya Fir'aun. Kenapa Asiyah? Karena Asiyah memiliki kepribadian yang kuat. Dia memperjuangkan keimanan di tengah-tengah kekuasaan suaminya yang kufur. Suaminya itu kufur. Suaminya tidak menyembah Allah, tidak mengakui Tuhan itu Allah, tidak diakui. Ya, demikian sangat kerasnya, sangat kasarnya ya kepada masyarakat, dan dia menyatakan dirinya Tuhan. Tapi Asiyah, istri Fir'aun, ia berani menanggung risiko apapun demi menjaga kemurnian iman dan kehormatannya. Meskipun hidup di tengah-tengah kekufuran Fir'aun, ia mampu menjaga akidah dan harga dirinya sebagai seorang muslimah. Ini Asiyah. Meskipun yang lainnya menyembah berhala, meskipun yang lainnya gila jabatan pangkat, meskipun yang lainnya terhipnotis dengan pernik-pernik gemerlapnya aksesoris dunia, tapi Asiyah tidak. Asiyah lebih menginginkan megahnya istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kemewahan dalam istana di dunia yang dijanjikan Fir'aun. Ini tipe wanita hebat di dalam Al-Quran, Asiyah, yang tetap mempertahankan akidahnya, tetap istiqomah di saat dia mampu ataupun tidak, di saat dia punya harta banyak ataupun sedikit, di saat dia susah ataupun senang, tetap dia memilih lebih baik saya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan surat 66 ayat 11, surat At-Tahrim, sekalian, surat At-Tahrim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perempuan Fir'aun teladan bagi orang-orang beriman. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanum ra'ata Fir'aun idza qalat, kemudian dia berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Nah, doa ini terkenal. Ya, bagaimana seorang wanita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ya, beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanita yang beriman ini, Asiyah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga. Nah, Masya Allah ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan istananya Fir'aun, tetapi minta sebuah rumah di sisi Allah di dalam surga. Ya. Terus yang kedua, wa najini min fir'auna amali. Kemudian selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Permohonan yang kedua adalah setelah mohon surga, rumah di surga, yang kedua, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, wa najini minal qaumil dhalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Para ibu-ibu rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh Asiyah inilah layak kita contoh di saat masa pandemi. Doa yang terlantunkan di saat masa-masa kritis, bagaimana dia akan disiksa oleh Fir'aun, dia disuruh murtad, ya, disuruh menyembah selain Allah, tidak mau, tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dilantunkan adalah, bangunkanlah untuk sebuah rumah di sisimu di dalam surga, ya Allah, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan yang terakhir doanya adalah, mohon diselamatkan dari kaum yang zalim. Oleh karena itu ini menjadi satu pelajaran penting. Inilah sosok pertama wanita yang tangguh di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan para ummahat fillah, para ibu-ibu yang berbahagia, kemudian anak-anak perempuan kita, ya, muslimah sekalian, mudah-mudahan bisa dijadikan seperti Asiyah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan taufik sehingga kita bisa mencontoh bagaimana istiqomah dan keteguhannya di dalam memelihara iman. Ya, di mana hari ini banyak orang yang berseberangan, ya, dengan kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Banyak wanita yang rapuh, banyak yang menjual kehormatannya, banyak yang mungkin tidak sanggup menahan pedihnya cobaan. Mari kita saling mendoakan. Kemudian yang kedua, tipe wanita di dalam Al-Quran, ya, seorang wanita solihah yang menjaga kesucian dirinya. Siapa dia ini? Ibu-ibu rahimakumullah, tipe kedua ini diwakili oleh Maryam binti Imran. Jadi kalau tipe wanita tadi adalah tipe wanita tangguh, siapa mereka ini? Ya, ternyata diwakili oleh Asiyah, istri Fir'aun. Yang kedua, tipe kedua adalah seorang wanita solihah yang mampu menjaga kesucian dirinya saat dia sendirian, saat dia berkumpul dengan orang banyak, saat ada keluarganya, saat ada suaminya, saat tidak ada suaminya, tetap menjadi wanita solihah yang bisa menjaga kesucian dirinya. Tipe yang diwakili oleh Maryam binti Imran, ya, tiada hari yang ia lewatkan kecuali dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya, ibu sekalian, bukan untuk main gadget, karena waktu itu tidak ada. Waktunya bukan untuk mencari hal-hal yang tidak bermanfaat.
tetapi digunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Tidak ada sedetik pun waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kecuali mendatangkan pahala, kecuali menambah kebaikannya. Semakin Allah ridho, ya, semakin Allah ridho, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai dia. Inilah sosok Maryam. Nah, sungguh teladan yang penting untuk dijadikan cerminan bagi wanita-wanita di zaman sekarang. Bagaimana sosok Maryam binti Imran ini, wanita-wanita solihah yang menjaga kesuciannya, yang tetap menutup auratnya, yang membatasi interaksi dengan orang yang berlawanan jenisnya, laki-laki ajnabiyah atau wanita ajnabiyah, wanita asing, laki-laki asing. Ya. Tentang keistiqomahan di dalam menjaga kesucian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam ayat 20. Nah, ibu-ibu bisa melihat sambil kita kaji, kita bisa melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat anna yakunu li ghulamu wa la yamsasni bashar wa lam yamsasni basaru wa lam aku baghir. Jadi Allah sampaikan ya di dalam surat Maryam ayat 20. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, walam aku baghiyya, dan aku bukan pula seorang pezina. Menjaga kesuciannya. Inilah Maryam. Bagaimana tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa yang sederhana, bagaimana sosok wanita solihah yang menjaga kesuciannya ini senantiasa memantaskan diri agar selalu dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sibuk dengan penilaian makhluk. Dia sibuk dengan penilaian Allah tapi tidak sibuk dengan penilaian makhluk. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kalau misalnya para ibunda pagi hari ini sibuk dengan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin waktu yang saya gunakan pagi hari ini menyempatkan diri untuk ikut taklim, kajian, mengambil alat tulis, kemudian mencatat hal-hal yang penting. Barangkali tidak terasa bahwa itulah satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin catatan itu bisa hilang. Mungkin pendengaran kita atau rekaman hafalan kita lemah. Tapi ketika niat itu benar, caranya benar, kemudian Allah terima amal ibadah kita, nanti akan menemani saat kita ada di alam barzakh. Amal soleh kita, sebagaimana diterangkan di dalam hadits, akan menemani seorang muslim yang ketika meninggal husnul khotimah, datang investasi. Makanya ibu sekalian rahimakumullah, mungkin asbab kita menulis itu rahmat Allah diturunkan. Asbab kita ikhtiar mendengarkan, kemudian mengevaluasi apa ya yang belum saya lakukan. Mungkin sudah enggak saya ini seperti Asia, sudah apa belum seperti Maryam. Bagaimana sosok yang luar biasa ya di dalam Al-Quran. Oleh karena itulah sosok kedua ini sosok yang patut dijadikan teladan. Nah, karena keutamaan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan namanya sebagai salah satu surat di dalam Al-Quran yang mulia, yakni surah Maryam, ya, surat ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya bukan dasar kecantikan. Orang dimuliakan bukan dasar kecantikan. Ya, kecantikan relatif. Semakin tua semakin berkurang. Tetapi kalau kecantikan akhlak, kecantikan ruh, bagaimana ala qatil insan bil khaliq, interaksi antara dia dengan Allah semakin kuat. Kemudian interaksi dia dengan sesama manusia. Ya, dia baik. Ada dirindukan, ketidakadanya dicari orang.
dirindukan. Ketika ada, membuat senang, mencerahkan. Inilah sosok wanita solihah itu. Ya, Allah memuliakan bukan karena dasar kecantikannya, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Kenapa? Lantaran kesolihahan atau kesolihan seseorang dan kesucian yang mampu ia jaga. Makanya mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sekalian, para pendengar yang berbahagia, sifat-sifat baik dari kita. Mudah-mudahan Allah tolong kita menjadi hamba yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap Allah jaga kesuciannya sampai Allah jemput dalam keadaan husnul khotimah. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu tipe yang kedua ya. Nah, sekarang tipe yang ketiga. Nanti 5 tipe ini mewakili ya sifat yang ada di dunia itu tidak jauh dari 5 tipe ini. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe penghasut. Nah, ada juga tipe yang tidak baik yang digambarkan di dalam Quran. Nah, seorang wanita bernama Arwah, ya, binti Harb bin Umayyah, atau nama lainnya adalah Ummu Jamil, adalah wanita yang mewakili tipe ini. Ummu Jamil ini adalah istrinya Abu Lahab. Maka Al-Quran itu menjulukinya sebagai pembawa kayu bakar, alias penyebar fitnah, tukang gosip, penghasut. Ya, informasi 1 meter bisa jadi 1000 meter ini. Ya. Nah, biasanya yang banyak bicara itu, coba jenengan pirsani Ibu rahimakumullah, yang banyak bicara itu kira-kira perempuan atau laki-laki. Silakan diamati anak kita yang banyak bicaranya itu laki-laki atau perempuan, ya. Nah, kita kembali kepada Al-Qur'an ini, ya. Jadi tipe penghasut yang dalam Quran Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Quran menjulukinya sebagai pembawa kayu bakar, alias penyebar fitnah. Ya. Nah, tukang gosip atau penghasut. Bersama suaminya Abu Lahab, Ummu Jamil ini bahu-membahu, menantang, menghalangi dakwah Rasulullah SAW dengan menyebarkan fitnah dan melakukan kezaliman. Kalau bahasa sekarang mungkin memusuhi orang-orang yang berdakwah, memusuhi orang-orang yang mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi, mengajak orang-orang yang masuk surga. Loh, tidak masuk, ada orang mengajak masuk surga saudaranya, kok dimusuhi? Karena mungkin berbeda bajunya, berbeda benderanya, berbeda warna kulitnya, berbeda kepentingannya. Ya, hati-hati. Allah tidak tidur. Kalau bahasa Jawa itu Gusti Allah mboten sari. Artinya Allah Maha Adil. Siapa yang baik akan diberikan kebaikan, siapa yang buruk akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersama suaminya Abu Lahab, Ummu Jamil ini bahu-membahu menentang dakwahnya Nabi, menghalangi Rasulullah SAW. Yang kalau sekarang menyebar hoax, berita, fitnah, difoto, screenshot, ya, percakapan WA-nya dengan seseorang langsung disebar. Lah ini hati-hati. Hati-hati. Ya, pembicaraan dengan orang lain yang seharusnya itu privacy nilainya disebar. Atau ceramahnya dipotong-potong untuk menghasut satu dengan yang lainnya. Allah pasti akan membalas. Allah Maha Adil. Maka kita jangan sampai mencontoh seperti itu. Nah, apalagi kalau sampai menghasut orang lain, keluarga orang lain. Jadi ingin, istilah hasad ya, dia ini dengki. Ada keluarga itu baik. Ya, keluarga itu solih, solihah, istrinya solihah. Kemudian suaminya solih, anaknya solih, solihah, baik semuanya. Ekonominya baik semuanya. Orang dengki ini tidak ridho. Sampai berusaha bagaimana ingin memisahkan pasangan yang bahagia ini. Nah, ini persis yang dilakukan terhadap Rasulullah SAW kaitannya dengan dakwah ya. Nah, oleh karena itu sebagaimana kemampuan berbicara sebagai seorang wanita yang namanya Ummu Jamil ini sangat lihai di dalam menyebarkan fitnah. Berita yang awalnya biasa menjadi luar biasa. Nah, coba Bu, kan ada orang-orang itu yang tipenya pinter ngomong, ya, pinter merangkai fakta sehingga sesuatu yang biasa itu jadi heboh. Nah, ini mungkin ada trainingnya ya. Setan setelah ditraining kemudian sama bosnya, nah ini mentraining orang ini. Jadi membisiki di dalam hatinya, ya, mulai membuat jarak antara dia dengan Allah,
kemudian orang yang bersangkutan malas sholat, malas baca Quran, malas wirid pagi dan sore, pekerjaannya hanya membaca WhatsApp atau medsos